Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun saat ini Anda berada, kembali di sini Madia akan menanggapin dari ocehan MKC ini ya, tentang bahasa ya, tentang pemakaian bahasa. Terutama dia anti sekali dengan bahasa Arab, ceritanya gini. Nah, padahal dia sebenarnya lupa diri. Ibaratnya begini, seperti kacang lupa pada kulitnya. Di dalam Bible mereka itu banyak sekali kata-kata bahasa Arab yang dipinjam oleh Alkitab, yang dipinjam oleh Bible. Tapi dalam hal ini MKC mencoba untuk menyerang bahasa Arab, nggak mau bahasa Arab katanya, nggak mau bahasa Al-Quran. Tapi dia lupa diri. Sebenarnya di dalam Bible, di dalam Alkitab, di dalam Bible menggunakan bahasa Arab, istilah bahasa Arab itu banyak sekali. Saya kasih contoh, salah satunya nama Allah, Ruhul Kudus, ya, kata iman, ya, kata nabi, kata rasul, semua itu dalam bahasa Arab. Tapi dia lupa diri ini orang gitu loh. Sudah pinjam bahasa Arab, sudah pinjam bahasa Al-Quran, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk tidak mau bahasa Arab, tidak suka bahasa Al-Quran. Nah ini artinya orang ini lupa kacang pada lupa dengan kulitnya ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu nih ocehan orang ini ya. Oke. Saya lahir di tanah Sunda, di Republik Indonesia. Menurut saya, bahasa Indonesia lebih baik daripada bahasa Arab. Justru sebaliknya, orang yang menggunakan bahasa Arab di Indonesia sedangkan dia bukan orang Arab, itulah orang yang keliru, tidak tahu jati dirinya, tidak tahu bahasanya. Ibadah pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Arab, ikut-ikutan orang Arab. Mendingan kalau mengerti, ini yang paling repot kan mengerti kagak. Bahasa Arab dinyanyikan. Tahu nyanyi kiroat, musyabakoh, tahu musyabakoh, pertandingan suara, bahasa Arab dipertandingankan. Ya. Jadi begini saudara, Allah itu memberikan berbagai macam bahasa. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, Batak, Ambon, Cina, Arab, ya. Itu semua Tuhan mengerti. Bahasa Inggris Tuhan mengerti. Jangan Anda beranggapan bahwa Allah itu bodoh, tidak mengerti bahasa Indonesia, sehingga harus berbahasa Arab, sehingga harus belajar bahasa Arab. Nah, ya kan? Di sini kan dia dengan nggak malu-malu dia menyerang bahasa Arab. Tapi sebenarnya di Bible mereka, di Alkitab mereka itu penuh sekali pemakaian bahasa Arab. Tidak usah jauh-jauh, kata amin itu dalam bahasa Arab, kata rasul itu dalam bahasa Arab, kata nabi dalam bahasa Arab, ya, kata Ruhul Kudus itu milik Al-Quran dalam bahasa Arab, ya, kata insan manusia itu dalam bahasa Arab. Jadi banyak sekali istilah-istilah yang Al-Masih pun itu dalam bahasa Arab. Nah bayangkan, Alkitab, nama Bible mereka Alkitab pun dalam bahasa Arab. Ini kan aneh nih orang. Ini nggak tahu diri gitu loh. Sudah pinjam milik Al-Quran, sudah pinjam bahasa Arab, tapi ujuk-ujuknya malah anti bahasa Arab, kan aneh nih orang. Bahasa Indonesia itu rata-rata banyak disadur juga dalam bahasa Arab. Nah dari dalam posisi ini nih orang sebenarnya lupa diri, lupa data, nggak sadar diri gitu loh. Ya sebenarnya ini menunjukkan kelemahannya. Padahal di dalam Bible mereka banyak sekali mengatakan bahwa itu dalam bahasa Arab dipakai. Kalau Anda anti dalam bahasa Arab, berarti Anda siap-siap mengganti isi Bible. Termasuk yang diganti ya Isa Al-Masih. Al-Masih itu diganti. Terus kalau Anda anti bahasa Arab, jangan pakai lagi kata iman, jangan pakai lagi kata amin. Ya, itu semua punya bahasa Arab, punya semua. Jangan pakai kata nabi lagi. Ya, jangan pakai Ruhul Kudus. Banyak sekali yang perlu Anda pahami MKC. Lanjut dulu ya. Harus mengetahui huruf Arab.
sedangkan huruf A Indonesia itu lebih baik daripada huruf hijaiyah. A, B, C, D, E, F, G, H, I, Y, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, P, F, F, S, S, T, U, P, W, X, Y, Z. Nah, X, Y, Z sampai Z. Sedangkan alif Arab, alif, B, T, C, Jin, He, Ho, Dal, Daroja, Sin, Sin, Sodot, To, Do, Ain, Gin, Pe, Kop, Kap, Lam, Mim, Nun, Waw, Ha, Lam, Alif, Hamzah, Ya. Lancar saja huruf hijaiyah. Tapi kenapa Anda pakai di Alkitab Anda, Bang Kece? Nama Alkitab itu dalam bahasa Arab, ya kan? Ruhul Kudus itu milik bahasa Arab. Kenapa Anda pakai kalau Anda anti bahasa Arab? Ya Anda siap-siap harus mengganti dong. Nama Bible Anda, nama Ruhul Kudus cari sendiri. Amin, kata amin cari sendiri, kata iman cari sendiri, kata rasul cari sendiri. Jangan pakai lagi istilah bahasa Arab. Kalau Anda anti bahasa Arab, ya kan? Sebenarnya Anda ini mengorek malu sendiri gitu loh. Anda sudah pinjam bahasa Arab tapi ujuk-ujuk menyerang bahasa Arab, kan aneh gitu loh. Kita lanjut. Tidak ada huruf O di Arab itu. Jadi orang Arab itu tidak bisa mengatakan O. Ya bisanya A. Makanya saya katakan bahasa Indonesia itu lebih baik daripada bahasa Arab. Oleh karena itu saudara, saya berpesan kepada adik-adik remaja dan para orang tua, kembalilah, sadarlah dengan bahasa Indonesia. Kalau saudara ingin berbahasa Arab, silakan. Tapi jangan merasa paling benar kalau bahasa Arab itu tidak mengerti artinya. Suatu kegagalan kalau orang berbahasa Arab tapi tidak mengerti maksud dan tujuannya bahasa itu. Lucu orang Indonesia ini. Oke, ini saya lihatkan ya bahasa-bahasa yang punya milik Arab dipinjam oleh Bible. Nah, si MKC ini mungkin dia mau mencoba merubah arti isi Bible itu dengan bahasa yang nggak tahu dia mau pakai bahasa apa ini. Karena dia anti sekali dengan bahasa Arab ini, makanya Alkitab mungkin mau diganti dengan bahasa apa nggak tahu oleh MKC ini. Terus kata amin, kata beriman, iman, kata rasul, Ruhul Kudus itu dia mau cari istilah lain, mungkin mau mengganti juga, itu kan bahasa Arab. Nah terus kata-kata yang lainnya itu rahmat, ya itu juga dalam bahasa Arab. Jadi banyak sekali istilah-istilah bahasa Arab yang dipinjam Bible, yang dipinjam bahasa Al-Quran, yang dipinjam Bible. Tanpa malu-malu di sini ternyata si MKC mengatakan jangan pakai bahasa Arab, padahal kitab mereka sendiri, Bible mereka sendiri menggunakan bahasa Arab. Kita cek nih informasinya biar tidak salah ya. Nah, ini salah satu contoh Bang Kece. Kalau Anda anti bahasa Arab, kenapa Anda pakai Ruhul Kudus? Bahasa Arab Ruhul Kudus itu dalam bahasa Arab yaitu Ruh Al-Kudus. Ya, yang dikenal juga dengan sebagai Jibril, gelar Jibril. Nah, dalam bahasa Arab ini kenapa Anda pakai dalam Bible Anda? Tanpa malu-malu Anda memakai Ruhul Kudus. Kalau memang Anda anti bahasa Arab, ya Anda siap-siap aja mengganti kata Ruhul Kudus itu yang di dalam Bible Anda. Dalam bahasa Indonesia itu ganti Ruhul Kudus. Cari informasi sendiri ya. Saya kasih contoh yang lain lagi. Nah, ini Bang Kece. Bahkan nama Bible Anda itu namanya Alkitab. Alkitab itu berasal dari bahasa Arab ya. Berasal dari bahasa Arab. Asalnya itu Al-Kataba. Kataba yukatibu Alkitab. Itu bahasa Arabnya. Jadi secara harfiah itu artinya buku atau kitab. Nah, dalam istilah bahasa Indonesia disadur kemudian bahasa Arab ini menjadi bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini ternyata lagi-lagi Anda memakai bahasa Arab dalam hal ini. Tanpa malu-malu Anda menyerang bahasa Arab. Padahal kitab Anda sendiri menggunakan bahasa Arab. Ini salah satunya juga. Saya kasih contoh yang lain lagi. Nah, ini satu contoh lagi. Ini apa namanya MKC. Kata nabi. Anda kan sering menggunakan nabi di dalam Bible Anda tuh, di dalam Alkitab Anda. Nah, ternyata kata nabi pun itu Anda pinjam, Alkitab pinjam dari bahasa Arab, yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya berita, berasal dari kata naba, yunabi, nabiyun, bisa juga diistilahkan seperti itu berasal dari bahasa Arab. Nah, Anda
ini yang membuat orang itu banyak masuk Islam, MKC. Karena Anda menyerang bahasa Arab, ternyata yang dipakai dalam Bible Anda itu bahasa Arab. Bahkan kata Nabi, ya, kata Ruhul Kudus yang identitas Tuhan sendiri itu dalam bahasa Arab, ya kan? Nabi, Amin, Ruhul Kudus. Bahkan nama kitab Anda pun Alkitab itu dalam bahasa Arab. Jadi Anda menyerang bahasa Arab tanpa malu-malu. Ternyata di dalam bahasa Arab itu sendiri banyak dipakai oleh Bible Anda gitu loh. Ini saya tambahkan lagi yang lain biar jelas ya. Oke, nah ini kata rasul berasal dari bahasa Arab yang asalnya rasulun, ya, rasulun. Nah itu Anda sudah sangat jelas ya. Bagaimana Anda ini bisa utusan ini? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa bahasa Arab itu bahasa yang Anda katakan tidak penting? Itu malah berarti dalam Bible Anda sendiri hampir sebagian besar meminjam bahasa Arab, milik Al-Quran. Nah, itu bahasa Indonesia pun banyak yang menyadur istilah-istilah dalam bahasa Arab. Sedangkan Anda anti bahasa Arab. Bagaimana? Ini Anda tidak berterima kasih dengan bahasa Arab, tidak berterima kasih dengan Al-Quran yang banyak sekali Anda pakai bahasanya di dalam itu. Sementara Anda di sini cengengesan mengatakan jangan menggunakan bahasa Arab. Ini saya kasih contoh bahasa Indonesia yang menyadur bahasa Arab ya. Nih saya kasih contoh biar Anda paham. Nah, ini MKC ya, biar Anda tahu. Nah, ini bahasa Indonesia yang memakai bahasa Arab. Ya, yang sudah diserap yang berasal dari bahasa Arab. Nah, bahkan bahasa Indonesia pun itu menggunakan bahasa Arab diserap. Sebagian ini saya kasih contoh. Ini bahasa abad, abadi, abah, abdi, adat, adil, amai. Nah, ini aljabar, almanak. Itu asli. Kalau Anda dalam bahasa Bible Anda menggunakan kata asli, kata akhir itu dalam bahasa Arab. Ada enggak di Bible Anda menggunakan kata akhir? Itu bahasa Arab yang Anda pakai. Nah, bahil, balik, batin, barokah. Nah, kalau di Bible Anda menggunakan batil atau batin, itu juga milik bahasa Arab yang diadopsi ke bahasa Indonesia, yang kemudian diadopsi kembali oleh Bible Anda tanpa malu-malu. Tiba-tiba ujug-ujug Anda menyerang bahasa Arab. Ilmu, insana. Kalau dalam Bible Anda menggunakan kata ilmu, itu berarti menggunakan bahasa Arab, MKC. Ya. Jadi semua rata-rata, nah ini munafik. Nah, Anda kan kenal juga tuh bahasa munafik di Bible Anda. Anda malu tuh, itu bahasa Arab tuh. Mualaf, musyawarah, markas, mistar, malaikat. Nah, di Bible Anda menggunakan kata malaikat. Malaikat itu berasal dari bahasa Arab. Tanpa malu-malu Anda menggunakannya di Bible Anda. Kalau Anda menentang bahasa Arab, itu artinya Anda siap mencari kata-kata yang di luar malaikat. Cari aja istilah apa. Apa bisa Anda mencari istilahnya, MKC. Jadi Anda ini sudah meminjam milik Al-Quran, sudah meminjam bahasa Arab, menyerang bahasa Arab, tiba-tiba menjelek-jelekan, sudah meminjam tapi menjelek-jelekan gitu loh. Nah, ini satu-satunya nih. Ulama, wajib, ziarah. Nah, ini sangat banyak nih. Sangat banyak sekali bahasa-bahasa yang diserap. Bahkan bahasa Indonesia pun banyak menyerap bahasa Arab. Kalau Anda anti bahasa Arab, berarti banyak sebagian besar di dalam kamus bahasa Indonesia itu bakal hilang. Itu artinya Anda menyakiti pendiri bahasa Indonesia ini yang sudah mengadopsikan dalam bahasa Arab. Itu artinya Anda menggugat kembali bahasa Arab yang sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Bukan saja menyakiti bahasa pemilik pembuat bahasa Indonesia ini yang sudah membuatkan dalam kamus bahasa Indonesia, tapi Anda banyak menggugat orang-orang, terutama di Bible Anda sendiri. Anda harus siap merubah itu isi-isi Bible, terutama Ruhul Kudus, kata Rasul, kata Nabi, banyak sekali nama Alkitab. Alkitab itu kan nama bahasa Arab juga. Nah, Anda di sini membuat malu sebenarnya. Ini yang membuat orang banyak masuk Islam, MKC. Karena sudah nggak malu Anda membuat seperti itu, tapi ini membuka orang bahwa sebenarnya bahasa di dalam Bible Anda itu banyak menggunakan bahasa Arab, istilah bahasa Arab yang digunakan gitu loh. Ya, oke. Mungkin analisa saya untuk menjawab ocehan dari MKC sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.